warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosur? Ya. Masih di brosur halaman 2, surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudakhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mohon diterangkan dari kalimat sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau itu pada hari datangnya hari kiamat, beliau-beliau itu tidak akan dikecewakan oleh Allah. Keimanannya yang dibuktikan dengan amal soleh, saat nanti beliau-beliau ini meniti sirat, maka akan diterangi oleh cahaya iman dan amal solehnya sejak di dunia. Nanti saat meniti sirat menuju surga, itu cahaya keimanan amal soleh terpancar dari depan dan dari arah kanan. Ini sebagian besar mufassir menjelaskan seperti ini. Jadi cahaya yang memancar dari depan, dari kanan, itu saat nanti Nabi beserta orang-orang yang beriman itu meniti sirat menuju surganya Allah. Sehingga pancaran cahaya iman yang dibuktikan dengan amal soleh, saat meniti di sirat nanti, cahaya itu akan terpancar. Sedang cahayanya orang-orang munafik padam. Orang munafik itu kan orang yang ngaku Islam, harusnya mendapatkan cahaya, namun karena zahirnya Islam, batinnya tidak Islam, ini munafik, cahayanya padam. Sedangkan Nabi beserta orang-orang yang benar-benar bersama beliau saat meniti sirat akan mendapatkan pancaran cahaya dari arah depan, dari arah kanan, terus begitu sampai ke surga. Dan beliau-beliau ini memohon kepada Allah, Rabbana atmim lana nurona, ya Allah, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami.
Biar tidak seperti cahayanya orang-orang munafik yang padam. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ini Nabi. Nabi dan orang-orang yang benar-benar beriman bersama beliau. Nabi itu maksum, tidak punya dosa, terjaga dari salah dan khilaf. Itu saja sejak di dunia beliau selalu mohon ampun kepada Allah, setidaknya dalam sehari 100 kali. Lah kita Nabi bukan, Rasul apalagi, dosa bendino. Lah kita mohon ampun berapa kali sehari? Kalau sholat, habis sholat zikir paling tidak ya 15 kali. Ini nek sempat zikir. Banyak pula yang salam terus kelebat hilang. Nabi loh, maksum, tanpa celah, surganya di puncak kenikmatan surgawi. Itu saja setiap hari mohon ampun kepada Allah, padahal tidak punya dosa. Nalar sederhananya, orang itu mohon ampun itu kalau punya dosa. Orang itu minta maaf kalau punya salah. Lah ini Nabi tidak punya dosa, namun mohon ampun terus kepada Allah setiap hari, minimal 100 kali. Padahal Nabi kalau tidak mohon ampun, wong yo tidak punya dosa beliau. Ini hikmah terbesarnya beliau suri toladan kita, ngajarkan kepada kita. Cara-caranya dengan bahasa kita, aku Nabi tidak ada dosa, aku saja mohon ampun. Ayo umatku, kamu berbuat dosa, kamu tidak maksum, maka jangan segan-segan, jangan malas, jangan enggan untuk mohon ampun kepada Allah. Nalar sederhananya kan seperti itu. Orang minta maaf itu kalau buat salah, ya toh? Nah kita lebih memperturutkan hawa nafsu. Wes ngerti salah, mau minta maaf, tidak bisa tulus, tetap ada kalimat, ya saya mohon maaf jika ada salah. Cik nganggu jika. Jika saya salah, saya mohon maaf. Ya toh? Padahal sudah sadar dirinya salah, menyalahi orang, menyakiti orang. Mau minta maaf saja cik nganggu jika, masih gengsi. Ndelalah wong sugih, ndelalah orang punya pangkat, ndelalah orang yang pinter, ucapannya menyakiti, takut dosa. Pengen minta maaf tapi gengsi, status sosialnya menjadikan dirinya gengsi, tapi masih takut dosa. Ingin minta maaf, kalimatnya diawali dengan jika. Ya saya minta maaf jika punya salah. Atau jika saya salah, saya minta maaf. Kenapa tidak bisa tulus? Saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan. Sudah selesai. Kenapa harus pakai jika? Nah itu manusia. Nabi suri toladan kita ngajarkan. Beliau maksum namun senantiasa mohon ampun kepada Allah. Nah kita ini banyak yang gengsi mohon ampun kepada Allah. Gengsi dalam arti enggan. Satu hari itu kita diberi waktu oleh Allah 24 jam untuk mohon ampun kepada Allah 10 menit saja. Itu banyak yang tidak mau untuk istighfar, padahal punya waktu 24 jam. Andai kata kita ikuti Nabi mohon ampun istighfar minimal 100 kali, kira-kira apa betul 1 jam? Apa butuh waktu 1 jam untuk istighfar? Apalagi istighfar kita ini saking kesusune ora cetha. Cetone pertama toh astagfirullah, baru astagfirullah, kan ya cetha. Zikir juga begitu, pertama cetok subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru kuwi kancane wis do ngadeg. Kesusu jadi semua. Alhamdulillah juga begitu. Kenapa tidak bisa tenang?
Subhanallah, subhanallah, sampai 33 kali tenang. Kita sedang zikrullah. Terus alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah, 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 alhamdulillah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tenang begitu kan nyaman, hati tenang. Pertama masih khusyuk, Allahu akbar, Allahu akbar. Lama-lama yang terdengar hanya bar, bar tenan. Nyata itu yang kita lakukan. Zikir habis sholat, pada sholat saja banyak yang tidak kober. Ya. Biar tidak dikata orang munafik yang kelebat setelah sholat tanpa zikir, kita melakukan zikir namun tidak tumak ninah. Ya dengan cepet-cepetan seperti itu tadi. Lah ngono kok ingin menempati surga Firdaus bersama Nabi. Lah inilah kalau kita betul-betul mengikuti Nabi, artinya mengikuti ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, insya Allah nanti akan bersama beliau dan akan mendapatkan pancaran saat meniti sirat dari arah depan dan dari arah kanan. Sampai di sana pun Nabi dan orang-orang yang betul-betul beriman masih mohon ampun kepada Allah. Padahal ini sedang meniti, dituntun menuju ke surga. Jalan menuju ke surga. Namun beliau dan orang-orang yang beriman masih mohon ampun. Padahal cetok-cetok, jelas menuju surga tertinggi, namun masih mohon ampun pada Allah. Luar itu pancaran keimanan dan amal soleh. Hati yang salim betul. Coba kalau kita diberi janji, kalau kita beriman, wes engko mlebu surga ning emperane tok. Apa yang kita lakukan? Ora apa-apa, saya qanaah kok. Masuk surga di empernya enggak apa-apa. Itu kita. Tapi beda dengan sahabat-sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf begitu mendengar berita bahwa terlambat masuk ke surganya, cari tahu segera sebabnya apa. Oh, karena kesugihan. Karena harta bendanya. Itu yang menjadi penyebab beliau dikabarkan itu terlambat untuk masuk ke surga. Akan sampai surga juga, namun nanti belakangan. Nah, begitu mendengar berita itu langsung sebagian besar harta bendanya diinfakkan fisabilillah. Tujuannya hanya satu, biar nanti cepat masuk surganya bersama Nabi dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Kalau kita dapat kabar itu, bondomu kuwi lho infakno fisabilillah sebagiane. Soale kowe engko ya ning surga ning brangkang sik. Kira-kira yang kita lakukan apa? Ndak apa-apa. Sing penting tekan surga, sing penting tekan surga toh. Yang penting sampai surga. Arep brangkang mau kesot ora apa-apa. Sing penting sampai surga, ning emperane tok, ndak masalah di emperane. Itulah kita yang masih condong dengan hawa nafsu. Beda dengan as-sabiqunal awwalun, itu sangat beda. Maka beliau-beliau itu teladan kita. Kalau ingin bersama beliau dan sahabat-sahabat beliau, maka ikuti betul apa yang dahulu beliau-beliau kerjakan ketika di dunia. Katanya kita ingin berada di surga bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari para nabi, syuhada, siddiqin, solihin. Tetapi ora sumbet apa yang kita lakukan. Nah, ini ayat itu maksudnya mayoritas ahli tafsir menjelaskan
bahwa cahaya itu memancar dari depan dan dari kanan itu saat meniti sirat, jembatan menuju surganya Allah. Kenapa memohon seperti ini? Biar tidak padam cahayanya seperti padamnya cahaya orang-orang munafik. Ya, ada lagi.